Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas non-reguler semester 3. Ingin mereview pembahasan materi tentang hukum pidana lanjutan yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan diasisteni oleh Dr. Emrendi Ardayandi SHMH. Pada pertemuan kedua kali ini yaitu melanjutkan tentang bab 1 tentang percobaan. Baik, langsung saja, yaitu C. Unsur-unsur percobaan. Yang pertama, adanya niat, yaitu merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa dilihat secara nyata. Dan niat di sini harus niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Dan niat ini tidak bisa dipidana karena ya seperti yang Anda tahu hanya baru saja niat. Yang kedua, ada permulaan pelaksanaan. Ada dua persepsi, yaitu yang pertama persiapan permulaan dan yang kedua permulaan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama, adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentak oleh orang lain sehingga tangannya menyimpang dan pistolnya terlepas. Kemudian yang kedua, akan adanya penghalang fisik, seperti contohnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya seperti daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, atau barang yang akan dicuri terlalu berat sehingga dia tidak mampu untuk membawanya. Dan bagaimana jika tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri? Yaitu A. Adanya pengunduran diri secara sukarela. Dan yang kedua, tindakan penyesalan. Seperti misalnya orang yang diberikan racun pada minuman korban, tetapi kemudian segera diberikan obat penawar racun tersebut sehingga korban tidak jadi meninggal. Kemudian ada D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terhalang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Seperti MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya. Yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik. Misalnya, meracuni orang dengan air kelapa muda. Kemudian yang kedua, tidak mampu relatif, atau bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetap keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Kemudian E. Pemidanaan terhadap percobaan. Mohon maaf. Yang pertama ada pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu percobaan terhadap kejahatan maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Kemudian B. Pasal 53 ayat 3 KUHP, yaitu untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup maka maksimum pidana 15 tahun. Kemudian C. Pasal 54, yaitu tidak dipidana percobaan terhadap pelanggaran. Dan D. Pasal 184 ayat 5, 302 ayat 4, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2, yaitu pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, karena undang-undang mengaturnya dengan jelas, yaitu sanksi pidana ringan dan untuk kepastian bagi masyarakat hukum. Kemudian F. Percobaan di luar KUHP.
percobaan di luar KUHP ini yang pertama diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 garis miring DRT garis miring 1955 tentang TPE. Kemudian B, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan C, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mungkin sekian review pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.